wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan berbagai macam nikmat lainnya, sehingga kamu bisa dengan nyaman belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Oke, untuk mensyukuri semua itu dan untuk mempersiapkan diri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangan lupa tuh berdoanya. Nah, setelah berdoa, baru deh kita bakalan masuk ke pelajaran ini, pelajaran ilmu pengetahuan alam masih dengan Ibu Bu Malinda HS. Ya, hari ini kita bakalan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup. Tentunya bab ini sudah kita pelajari 2 kali pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan pertama kamu sudah belajar apa itu gerak, kemudian apa itu kecepatan, apa itu kelajuan. Di pertemuan kedua kamu sudah mempelajari bagaimana cara menentukan perpindahan. Kalau misalnya lintasannya berbentuk lingkaran, bagaimana cara menentukan besar perpindahan kalau lintasannya berdasarkan arah mata angin. Dan pada hari ini kita bakalan masuk ke next subbab, bakalan naik level lagi. Kita bakalan masuk ke subbab pengaruh gaya terhadap gerak. Jadi kan kemarin sudah ada yang mengatakan ya, benda berdiam itu, benda mati itu bisa kok Bu bergerak, tapi harus ada yang mempengaruhi. Nah, yang mempengaruhi itulah yang disebut dengan gaya. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, kamu perhatikan di gambar ini ada apel yang jatuh dari atas pohon. Tentunya apel jatuh dari atas pohon ini ada sebabnya dong, gak mungkin tiba-tiba jatuh. Kok bisa sih jatuhnya ke bawah, penyebabnya apa sih? Ini yang bakalan kita cari tahu pada bab ini. Kenapa apel itu bisa jatuh ke bawah? Kenapa nggak jatuhnya ke samping? Kenapa nggak terbang ke atas gitu? Kita bakalan cari tahu hal yang menjadi penyebabnya. Ya, sebelumnya kamu harus pahami dulu bahwasanya gaya itu merupakan sebuah tarikan ataupun dorongan yang dialami benda dan disebabkan oleh benda atau faktor lainnya. Jadi bisa aja dia bergerak, berpindah atau tertarik karena ada yang menarik, atau bisa juga karena faktor lainnya. Nah, faktor lainnya ini yang bisa kamu tangkap mungkin dari gambar animasi yang ada di samping. Apa tuh faktor lainnya? Nah, kita kaji. Jadi, gaya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah gaya sentuh, di mana gaya sentuh ini merupakan gaya yang bersentuhan langsung antara yang memberi gaya dengan yang menerima gaya. Antaranya itu ada gaya gesek, gaya tarik, dan juga gaya dorong. Nah, yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh sendiri itu artinya sesuatu benda itu menerima gaya namun tanpa ada sentuhan langsung. Contohnya seperti apel yang terjatuh tadi. Tidak ada yang menarik tapi tiba-tiba dia jatuh. Maksudnya nggak ada yang tarik langsung gitu, nggak ada yang megang apelnya ditarik sampai terjatuh. Tapi ada gaya tak sentuh di sana. Itu apa? Ada gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, yang mempengaruhi sampai apel tadi bisa jatuh ke bawah tanpa ada yang nyabut itu adalah gaya gravitasi. Makanya jatuhnya ke bawah, nggak melayang seperti itu. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Nah, di mana gaya itu berpengaruh kan terhadap benda? Yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda itu adalah menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Misal nih, mula-mula adik kamu naik sepeda mengayuh sendiri. Kemudian datang kamu iseng, kamu dorong. Tentunya sepeda itu akan berubah kecepatannya kan? Yang tadinya adik kamu mengayuhnya pelan, karena dorongan yang kamu sebabkan, jadilah kecepatan sepeda yang dinaiki adik kamu bertambah seperti itu. Itu pengaruh gaya terhadap benda yang pertama. Dan yang kedua, menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Misal, karena adanya gaya yang kamu berikan terhadap bola yang awalnya diam, kamu tendang, bola itu bergerak. Itu berarti kamu memberikan gaya terhadap bola. Atau yang tadinya bolanya udah ditendang nih ke arah kiper tapi berhasil ditangkap oleh kiper. Nah, itu menyebabkan benda diam. Yang tadinya bergerak karena ditangkap jadilah diam. Itu contohnya. Dan yang ketiga, mengubah arah gerak suatu benda. Sama lagi nih, Ibu kasih contohnya ketika kamu bermain bola. Tadinya kamu tendang bolanya ke depan, lalu ada teman kamu
yang menangkap bola itu kemudian dioper ke samping, yang tadinya arahnya lurus jadi berbelok seperti itu. Itu kan gaya yang diberikan oleh kamu ke teman kamu dan diberikan teman kamu ke arah samping. Itu berarti dia sudah mengubah arah gerak suatu benda. Dan yang terakhir adalah mengubah bentuk benda. Ini misalnya ada kecelakaan antara mobil dengan truk. Nah, karena gaya yang terlalu besar, kamu pasti pernah lihat kan, bagian depan mobil itu sampai bonyok. Itu disebabkan karena apa? Karena besarnya gaya tabrakan atau gaya dorongan yang diberikan si mobil kecil terhadap truk, sehingga bentuk benda tersebut dapat berubah. Itu adalah 4 contoh sederhana tentang pengaruh gaya terhadap benda. Oke, kita next lanjut. Oke, kamu pasti pernah lihat foto beliau nih, pasti sering banget kamu temukan kalau kamu lagi mainan sosmed, atau mungkin kamu pernah lihat juga foto beliau yang tertimpa apel gitu. Dia duduk di bawah pohon apel, kemudian tertimpa apel. Mungkin lihat di buku paket SD atau SMP kemarin kelas 7, atau sekarang baru buka buku kelas 8, pasti ngelihat foto beliau. Beliau ini siapa sih? Kok bisa seterkenal itu? Beliau adalah Sir Isaac Newton yang lahir pada tahun 1643, tepatnya pada tanggal 4 Januari, dan meninggal pada tanggal 31 Maret 1727, bertepatan dengan umurnya yang ke-84 tahun. Dia ini berasal dari Inggris. Selain seorang fisikawan, dia juga adalah seorang ahli kimia, ahli astronomi, ahli matematika, seperti itu. Jadi beliau ini adalah sosok yang sangat cerdas sekali ya, yang namanya ilmuwan pasti cerdas lah ya. Dan dia merupakan pengikut aliran heliosentris. Dia juga seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh sekali sepanjang sejarah ilmu pengetahuan alam, terutama di bidang itu tadi, fisika, kimia, seperti itu. Nah, bisa dibilang juga beliau ini adalah seorang bapak ilmu fisika klasik. Nah, hukum Newton itu adalah hukum yang beliau ciptakan dari hasil pengamatannya, hasil penelitiannya, hasil uji cobanya. Lahirlah hukum Newton yang menjadi dasar dalam mekanika klasik atau dalam hukum tentang gerak, seperti itu. Di mana hukum Newton itu menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Jadi gaya ini menyebabkan gerak, seperti itu. Itu yang beliau teliti. Nah, hukum ini tuh udah ditulis dengan pembahasan yang berbeda-beda hampir selama 3 abad. Kok lama banget? Ya iya, dari beliau masih ada sampai beliau wafat, sampai dengan sekarang ini, itu masih ada terus penelitian, kajian terhadap hukum-hukum beliau, seperti itu yang beliau hasilkan. Nah, berarti kan beliau ini adalah sosok yang sangat penting sekali, terutama di bidang gerak, seperti itu ya. Oke, lanjut aja, kita bakalan kaji satu persatu hukum yang sudah beliau teliti, apa sih bunyinya, lalu bagaimana sih aplikasinya, kita bakalan bahas. Jadi Pak Sir Isaac Newton ini itu melahirkan sebuah hukum. Kita bisa gambarkan dulu. Di sini kamu lihat sebuah mobil yang bergerak, ya udah begitu aja gitu geraknya, tanpa ada perubahan, karena memang tidak ada gaya lain yang mempengaruhi, nggak ada tabrakan, nggak ada tanda stop untuk berhenti, nggak ada halangan lah gitu. Nah, ini pergerakan yang konstan ini itu dikatakan dengan hukum Newton pertama. Kenapa? Karena hukum Newton pertama itu berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau melaju dengan kelajuan tetap kecuali ada gaya luar yang memaksa benda tersebut mengubah keadaannya. Nah, kalau benda ini masih terus-terusan bergerak dengan konstan, dengan kecepatan yang sama, atau bahkan dia diam tanpa adanya pengaruh lain, itu yang dinamakan dengan hukum Newton pertama, di mana persamaannya secara matematis atau rumusnya dapat dituliskan sigma F sama dengan 0, di mana total dari gaya sama dengan 0. Itu adalah hukum Newton pertama, seperti itu ya. Contoh penerapannya bagaimana, Bu? Contoh penerapannya begini. Kamu lihat, hukum Newton 1 itu juga dikatakan dengan hukum kelembaman. Kenapa? Karena ada usaha untuk mempertahankan dirinya untuk tetap diam. Misalnya seperti yang terlihat pada gambar, mula-mula mobil ini diam sampai kemudian dia bergerak. Ketika mobil mulai bergerak, kadang badan kita itu terasa seperti terdorong ke belakang. Itu kenapa bisa terjadi? Karena tubuh kita secara tidak sadar itu mempertahankan posisinya untuk tetap diam. Maka
terjadilah seperti dorongan ke belakang. Itu adalah salah satu penerapan dari hukum Newton yang pertama. Dan yang kedua, ketika mobil sedang bergerak lalu tiba-tiba berhenti, maka tubuh kita akan terasa terdorong ke depan. Kenapa? Sama seperti yang pertama tadi, tubuh kita itu mempertahankan kondisinya agar tetap diam atau berada pada posisi semula, sehingga karena gerakan yang mendadak itu tubuh kita seperti terdorong ke depan begitu. Ini nih di penjelasannya, mobil yang semula berjalan kemudian tiba-tiba mengerem akan menyebabkan penumpangnya terdorong ke depan berlawanan dengan arah pengereman. Inilah yang disebut dengan hukum kelembaman atau yang berkaitan dengan hukum Newton pertama tadi. Oke, selanjutnya kita bakalan membahas tentang hukum Newton yang kedua. Hasil dari pengamatan si Newton ini terhadap sebuah benda bermassa yang diberikan gaya tertentu sehingga mengalami percepatan. Terlihat pada gambar nih, ada meja yang didorong dan kemudian meja itu bergeser. Nah, meja ini tentunya punya massa dong. Dan dorongan inilah yang disebut dengan gaya. Lalu perubahan posisi geraknya ini itulah yang dinamakan dengan percepatan, perubahan kecepatan gitu saat diberikan gaya ini. Nah, kenapa dibilang perubahan kecepatan? Iya dong, kan mula-mula benda ini dalam keadaan diam atau nol posisinya. Kemudian diberikan gaya sehingga mengalami percepatan, perubahan gerak seperti itu. Sesuai dengan hukum Newton yang kedua, yang beliau katakan bahwa benda yang mengalami gaya akan memperoleh percepatan yang berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Hal ini juga dirumuskan secara matematis dalam persamaan A sama dengan sigma F per M, di mana A itu adalah percepatan, F itu adalah gaya, dan M itu sendiri adalah massa. Percepatan punya satuan meter per second kuadrat, gaya punya satuan Newton, dan massa memiliki satuan kilogram. Oke, kalau ibu tuliskan keterangannya seperti ini, di mana A sama dengan percepatan. Sorry ya kalau tulisannya kurang bagus. Percepatan satuannya meter per second kuadrat. Sigma F itu adalah resultan gaya atau total gaya yang diberikan. Resultan gaya, satuannya Newton, dan M itu adalah massa dengan satuan kilogram. Nah, besar percepatannya itu akan berbanding terbalik dengan massanya dan akan berbanding lurus dengan gayanya, seperti itu. Atau jika ingin dibuat lebih mudah, persamaan ini dapat juga kita tuliskan menjadi F sama dengan M dikali A. Ini tergantung sih yang kita mau cari apanya, seperti itu. Cuman kalau secara persamaan ya yang digunakan persamaan yang di atas ini. Ya, A sama dengan sigma F per M. Tapi kalau misalnya tergantung nanti yang dicari itu apa, yang mau kita hitung itu apa. Kalau kita mau hitung gayanya maka rumusnya jadi M kali A. Kalau kita mau cari percepatannya berarti rumusnya F per M. Kalau mau dicari massanya nanti akan berubah lagi. Nah, untuk lebih memudahkan kamu dalam mengingat persamaan ini, kita bisa tulis juga seperti ini dalam rumus segitiga. F, kita masukkan dalam rumus segitiga, M kali A. Kalau lagi kita tutup F-nya, berarti yang ditanya F-nya, rumusnya jadi M kali A. Kalau lagi kita mau carinya M-nya, pindah ke atas nih, tuliskan lagi F sama dengan M. F sama dengan M. Kalau
Kalau yang ditanyanya M-nya kita tutup M-nya seperti ini, berarti ya rumusnya sama dengan F per A. Kenapa kayak gini? Karena F-nya posisinya ada di atas, A-nya ada di bawah. Dan kalau yang ditanya A-nya, tinggal kita putar aja lagi. Jadi seperti ini. Tetap dimasukkan ya F, M, A seperti ini. Terus kita masukkan segitiganya. Tanya A nih, kita tutup A-nya. A sama dengan, lihat yang di atas apa? F. Lalu M-nya ada di mana? Di bawah. Berarti rumusnya jadi A sama dengan F per M. Sama kan? Seperti ini. Kayak gitu. Kalau misalnya tadi yang ditanya, ulang lagi. Kalau ditanya F berarti rumusnya M kali A. Kalau yang ditanya M berarti rumusnya F per A. Kalau ditanya A berarti rumusnya F per M. Ini untuk rumus ya, untuk memudahkan kamu nanti menyelesaikan soal seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh penerapannya. Contoh penerapan daripada hukum Newton yang kedua ini adalah, dapat kamu lihat nih di gambar, ada sebuah minibus atau truk muatan kecil, di mana yang atas itu tidak ada beban, yang bawah diberikan beban. Nah, keduanya ditarik dengan besar gaya yang sama. Dan mana yang lebih dulu berjalan? Ya, kalau kamu amati, yang lebih dulu berjalan itu adalah truk yang di atas, yang tidak membawa beban lebih, dibandingkan dengan truk yang di bawah yang punya beban lebih. Hal ini terjadi kenapa? Ya karena truk yang di bawah itu punya beban yang lebih berat daripada truk yang di atas, karena yang truk di atas kan nggak punya beban ya, cuman beban dirinya sendiri aja, beban truknya aja gitu. Jadi artinya apa? Besar massa itu akan mempengaruhi percepatannya, dan besar massa juga akan mempengaruhi gayanya. Kamu lihat yang di bawah itu regangan dari pegasnya ini lebih besar kan ketimbang yang di atas. Ini artinya apa? Artinya gaya yang diberikan pada truk yang bawah itu lebih besar daripada yang di atas, karena regangan pada neraca pegasnya pun lebih besar, seperti itu. Dapat disimpulkan dari gambar terlihat bahwa mobil dengan massa yang lebih ringan bergerak lebih cepat. Artinya massa mempengaruhi besar percepatan dan besar gaya yang dikeluarkan. Semakin kecil massanya, maka semakin kecil pula gaya yang diberikan. Tapi semakin besar massanya, maka kan semakin besar pula gaya yang diberikan, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke latihan soal. Oke, yang pertama kita bakalan coba untuk menghitung apabila diberikan sebuah benda nih. Ini ada benda. Ini ada benda. Benda ini itu kita anggap memiliki massa 10 kg. Nah, benda ini ditarik ditarik oleh sebuah gaya dan mengalami percepatan sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, kita disuruh tentuin gayanya nih, besar gayanya berapa. Rumusnya sederhana sekali ya, tapi pertama-tama kita jabarkan dulu. Yang diketahui itu ada apa? Massa. Lihat di gambarnya ada kilogram. Kalau satuannya kilogram, otomatis adalah massa. Di mana massanya ada 10 kg. Kemudian ada lagi nih. Kita lihat berkaca pada slide sebelumnya, meter per second kuadrat itu adalah satuan daripada percepatan dan simbolnya adalah A. Percepatannya 10 meter per second kuadrat. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F atau gayanya. Berapa besar gayanya? Tadi sudah dikatakan rumusnya itu adalah, kita coba penyelesaian. Di mana F sama dengan M kali A. Nah, M-nya berapa? 10 kg. A-nya berapa? 10 meter per second kuadrat. Maka besar gayanya adalah 10 kali 10 atau 100 kg.
kilogram meter per second kuadrat. Nah, kilogram per meter second kuadrat ini itu dapat kita sederhanakan menjadi 100 Newton seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Oke, kita coba lagi dengan soal yang sama, tapi yang akan kita ganti. Ini ada benda ini kita anggap memiliki massa 5 kg, ditarik dengan gaya tertentu dan mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Ya, berarti yang ditanya di sini sama, masih F-nya. Nah, cara menentukannya masih sama seperti tadi, berarti yang diketahui adalah M 5 kg, kemudian percepatannya A 2 meter per second kuadrat, dan yang ditanya adalah besar gayanya. Besar gayanya berapa? Masih sama, ini masih sederhana sekali ya. Penyelesaian berarti F sama dengan M dikali A, maka 5 kg dikali 2 meter per second kuadrat. Hasilnya menjadi 10 kg meter per second kuadrat, atau disederhanakan menjadi 10 Newton seperti itu. Bisa ya? Pastinya bisa lah, ini masih gampang banget. Oke, next kita bakalan bahas contoh soal selanjutnya. Ini kalau yang ditanyanya itu adalah gayanya. Kita di sini menentukan besar gaya. Menentukan besar. Menentukan besar gaya. Coba selanjutnya kita bakalan mencoba untuk menentukan besar percepatannya. Kita mau tentuin, tadi kan kita udah coba menentukan besar gayanya. Sekarang kita coba menentukan besar percepatan. Nah, misalnya di sini kita gambarkan ada sebuah box. Diketahui box ini itu bermassa misalnya 3 kg dan ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Nah, yang mau kita tahu adalah berapa besar percepatannya. Nah, dari soal kita ketahui di sini diketahui F-nya itu sama dengan 20 Newton. Kemudian massanya 3 kg. Yang ditanya adalah besar percepatan. Oke, penyelesaiannya kita pakai rumus yang tadi. A sama dengan F per M. Nah, F-nya berapa? 20 Newton. Tadi 20 Newton itu bisa dituliskan, Newton ini tadi sama dengan apa? Sama dengan kilogram meter per second kuadrat. Jadi kita tuliskan di sini, misalnya kita mau belajar coret-coret rumusnya nih. Jadi 20 kilogram meter per second kuadrat dibagi gayanya berapa? 3 kg. Kita mau buktiin nih, bener nggak sih satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Nah, kita coba bagi ya. 20 bagi 3 berapa? 20 bagi 3 6,6. Nah, coret deh. Ada yang bisa coret nggak? Ada ya. Nih, kilogramnya sama kan? Ini sama ini, kita coret. Sisa yang mana? Sisa meter per second kuadratnya. Jadilah satuannya meter per second kuadrat. Ternyata benar, satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Dan hasil dari besar percepatan sebuah benda yang bermassa 3 kg tadi diberikan gaya 20 Newton itu adalah
6,6 meter per second kuadrat. Gimana? Bisa dipahami? Bisa lah ya. Oke, Ibu kasih contoh soal satu lagi deh. Contoh soal yang serupa supaya lebih matang lagi pemahamannya. Nih, angkanya aja yang kita ganti ya. Misal, ini ada boxnya ini bermasa 30 kg. Lalu ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. 100 Newton. Nah, berapa besar percepatannya? Yuk, tulis diketahui. Nih, kalau kilogram belakangnya berarti dia adalah massa. Massanya 30 kilogram. Bukan belakangnya ya, tapi satuannya. Kalau satuannya kilogram berarti dia massa. Terus kalau satuannya Newton berarti gaya. Tinggal ditulis aja. 100 Newton. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah percepatan. Sama seperti tadi. Kita masukkan persamaannya, kita masukkan rumusnya. A sama dengan F per M. F-nya berapa? 100 Newton. Masanya 30. Berarti tinggal kita bagi aja. 100 bagi 30. 3,3 Newton per kilogram atau yang tadi sudah kita buktikan nih 3,3 meter per second kuadrat. Ini sebenarnya jawabannya kan banyak kan 3,3333 tapi kita ambil 2 angka di belakang koma aja. Atau kalau mau 1 angka di belakang koma juga nggak masalah. Bisa dipahami ya? Oke, kalau kita bisa kalian pahami, kalau nggak paham diputar lagi aja videonya. Kalau gitu kita akan lanjut ke contoh soal selanjutnya. Yuk. Oke, tadi kita sudah coba menentukan besar gayanya dan sudah mencoba juga menentukan besar percepatannya. Sekarang kita bakalan coba untuk menentukan besar massanya. Misalnya benda ini dikasih gaya sekian, kemudian dia mengalami percepatan sekian, berarti berapa besar massanya gitu. Kita jadi coba hitung massanya. Menentukan massa benda. Oke, kita anggap masih dengan box ya, masih setia dengan box. Box ini kita anggap nggak tahu nih masanya berapa. Nah, dia dikasih gaya 200 Newton. Gaya 200 Newton. Kemudian benda ini mengalami percepatan sebesar 4 meter per second kuadrat. 4 nih ya. Mengalami percepatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Berarti berapa besar massanya? Kita tulis diketahui Newton. Kalau satuan Newton berarti gaya. Gayanya 200 Newton. Kemudian ini ada meter per second kuadrat. Berarti percepatan. Percepatannya 4 meter per second kuadrat. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah besar massanya, karena massanya belum diketahui. Ini massanya berapa? Oke, penyelesaiannya. Nah, di sini juga kita mau lihat nih, bener nggak sih satuan massa itu kilogram? Jadi kita jabarkan lagi ya, Newtonnya kita pakai kilogram meter per second kuadrat. M sama dengan F per A. Tadi kita kan, ini dari mana Bu? Kok tiba-tiba M sama dengan F per A? Coba kembali ke slide sebelumnya. Kita sudah coba mempermudah, hanya cukup menghafal satu rumus, memahami satu rumus, lalu bisa membolak-balik rumus itu. Karena ini cuma ada 3 variabel, jadi kamu bisa masukkan ke rumus segitiga tadi yang sudah Ibu kasih di slide sebelumnya. Nah, massanya berapa? M sama dengan F per A. Tadi kita bilang, Ibu bilang N-nya kita coba jabarkan. Tadi N itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Berarti di sini kilogram meter per second kuadrat per A. A-nya itu percepatan. Percepatannya 4 meter per second kuadrat. Oke, maka M sama dengan berapa? 200 bagi 4, 50.
Terus kita lihat nih, satuannya ada yang bisa dicoret nggak? Ada ya, meter, second kuadrat. Maka yang tersisa adalah kilogram. Jadi otomatis satuannya adalah 50 kg. Ini besar massa balok ini yang diberi gaya 200 Newton dan mengalami percepatan 4 meter per second kuadrat. Oke, Ibu kasih satu contoh soal lagi. Coba. Masih sama ya. Kita pakai yang sederhana aja, gambar balok lagi. Bukan karena Ibu bisanya gambar balok doang loh ya. Tapi ini untuk mempermudah aja. Nah, ini masanya masih belum diketahui. Gaya yang dia berikan itu sebesar 500 Newton. Lalu percepatan yang dia alami adalah sebesar 2 meter per second kuadrat. Yang diketahui Newton satuannya berarti F. F-nya 500 Newton. Kemudian 2 meter per second kuadrat, tadi meter per second kuadrat itu satuannya apa ya? Satuan dari apa ya? Ada yang tahu? Ya, satuan dari percepatan. Berarti percepatan 2 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanya apa? Yang belum ada adalah massa. Berarti yang ditanya massanya. Oke. Maka penyelesaiannya M sama dengan F per A. F-nya berapa? 500 Newton. A-nya 2 meter per second kuadrat. Kok Ibu nggak pakai kilogram meter per second kuadrat lagi, Bu? Ya, Ibu anggap kamu sudah tahu ya. Secara otomatis kalau massa berarti satuannya adalah kilogram. 500 dibagi 2 adalah 250 kilogram. Jadi dapat kita simpulkan, balok yang diberikan gaya 500 Newton ini mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat, berarti massanya sebesar 250 kg. Ingat ya, massa bukan berat. Oke, kalau sudah bisa paham, Ibu bakalan lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, di contoh soal ini akan sedikit berbeda. Kalau tadi percepatannya diketahui, kalau sekarang percepatannya kita nggak tahu nih berapa. Cuman ada gaya, kemudian waktu, kemudian kecepatan. Misalnya, balok ini dikasih dia berpindah dengan kecepatan 2 meter per second selama 2 detik misalnya, jadi 2 second. Nah, dia itu diketahui massanya sebesar 10 kg. Nah, yang ditanya adalah berapa besar gayanya. Kok jadi begini sih, Bu? Tadi kan udah ada percepatan, cuma 2 angkanya. Oke, sekarang kita coba aja ya. Kita coba jabarkan aja. Diketahui massanya itu 10 kg. Lalu ada 2S, ini second ya, second. Ada 2S. Kalau 2S, kalau pakai second berarti apa ya? Waktu. 2 second. Tulis. Kemudian kecepatannya atau V-nya 2 meter per second. Nah, kalau kayak gini nggak ada percepatan gimana, Bu? Ya, kita coba. Ditanyanya tadi apa? Ditanyanya adalah besar gaya. Bu, rumusnya itu kan tadi kayak gini, Bu. F sama dengan M kali A, tapi kok nggak ada A-nya? Nah, A-nya kita tentukan dulu. Berarti yang pertama kita tentukan A. A itu rumusnya V per T. V-nya berapa? 2 meter per second. Lalu T-nya berapa? T-nya 2 second. Maka ini sama-sama di bawah ya. Jadi kalau sama-sama di bawah, SS-nya ini nggak bisa dicoret, tapi jadi pangkat 2. Jadinya 2 bagi 2 sah 1 meter per second kuadrat kayak gitu.
Nah, ini berarti besar percepatannya nih 1 meter per second kuadrat. Baru setelah kita dapat percepatannya, kita bisa tentukan besar gayanya. Masukkan deh kebersamaan ini, F sama dengan M kali A. M-nya berapa? 10 kilogram. A-nya berapa? 1 meter per second kuadrat. Maka besar gayanya adalah 10 kg meter per second kuadrat atau 10 Newton. Paham ya? Bisa nggak? Oke, biar Ibu kasih contoh lagi deh, satu lagi. Masih dengan box. Box ini kita tahu masanya itu sebesar 30 kg. Lalu box ini mengalami kecepatan sebesar 10 meter per second selama 5 second. Kemudian berapakah besar gaya yang diberikan kepada balok atau kepada box? Sama seperti tadi. Yang diketahui ada massa. Massanya berapa? 30 kg. Kemudian ada apa lagi? Ada waktu. Waktunya 5 second. Terus ada apa lagi? Kecepatan. Kecepatannya 10 meter per second. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah gayanya. Sama seperti tadi, sebelum menentukan gaya, kita hitung dulu percepatannya. A sama dengan V per T. V-nya 10 meter per second dibagi T-nya 5 second. Maka besar percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, udah dapet, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. F sama dengan M kali A. A-nya yang ini ya, yang boleh kita hitung. M-nya berapa? 30 kg. Dan percepatannya 2 meter per second kuadrat. Maka hasilnya adalah 60 kg meter per second kuadrat, atau lebih sederhananya disebut dengan 60 Newton, seperti itu. Paham ya? Harusnya sih paham. Udah dua kali dikasih contohnya. Oke? Kalau sudah paham, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga ini biasa dikenal dengan hukum aksi reaksi. Kayak misalnya kamu nyubit teman kamu, itu sebagai aksinya. Udah pasti reaksinya dia kalau nggak nangis ya nyubit balik. Nah, itu ada sebenarnya berkaitan dengan hukum Newton yang ketiga, seperti itu. Nih, kalau lihat di gambar di animasi ini, itu aksinya si pelari ini memberikan dorongan dengan menggunakan kaki kanannya mendorong ke arah belakang, maka badannya terdorong ke depan sampai bisa melompati pembatas. Itu aksinya tadi mendorong dengan kaki belakangnya, dan sedikit lompatan ke atas adalah sebuah reaksi yang diberikan tubuhnya, kayak gitu. Nah, biasa dituliskan hukum Newton ketiga ini, jika suatu gaya melakukan suatu reaksi terhadap suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi dari benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Ya, yang tadi Ibu contohkan contoh kecilnya, misalnya kamu nyubit teman kamu gitu, di mana kamu diem tiba-tiba terus kamu cubit, ya pasti dibalas cubit lah. Kecuali teman kamu penyabar banget, tapi hari gini udah jarang sih ada yang sabarnya ekstra gitu ya, pasti dicubit balik. Itu adalah sebagai bentuk contoh aksi reaksi. Nah, dirumuskan secara matematis, di mana F aksi sama dengan minus F reaksi. Minusnya itu menandakan dia berlawanan arah. Oke. Contoh penerapannya seperti ini nih. Ketika kamu mendorong tembok sebagai aksi, maka tubuhmu, ini ada anak yang memakai sepatu roda ya, anggap aja ini ada kamu yang memakai sepatu roda itu akan terdorong ke belakang sebagai reaksinya. Tangan kamu mendorong tembok ke depan dan tubuh kamu terdorong ke belakang. Tangan mendorong ke depan itu sebagai aksi dan tubuh yang terdorong ke belakang sebagai reaksi. Kayak gitu. Ini anak bersepatu roda mendorong tembok sehingga badannya terdorong mundur. Atau ketika seseorang mendayung perahu, kan arah dayungannya itu ke belakang ya. Nah, perahunya itu akan terdorong ke depan. Bentuk ini juga merupakan penerapan dari aksi reaksi. Aksinya mendorong ke belakang dan reaksinya perahu terdorong ke depan, seperti itu.
Kedua anak kembar ini mendayung perahunya dengan menyibakkan air ke belakang sehingga perahunya maju ke depan. Oke, bisa dipahami ya penerapannya? Lanjut, di sini ada resultan gaya. Nah, ini langsung ke pembahasan soal aja. Dimana resultan gaya itu berarti adalah gaya total yang bekerja pada benda. Di sini ada benda F1. F1 itu gaya pertama. Gaya pertamanya kita anggap sebesar 20 Newton. Lalu gaya keduanya itu sebesar 30 Newton. Nah, kita mau cari nih resultan gayanya berapa. Kita tinggal jumlahkan aja antara F1 ditambah F2. Berarti gaya total yang bekerja pada balok ini sebesar 20 Newton ditambah 30 Newton sama dengan 50 Newton. Nah, ini kalau kasusnya gayanya searah, ini sama-sama ke depan nih. Lalu bagaimana jika seperti ini? Ada yang gayanya ke depan, ada yang ke belakang. Kita anggap ini sebagai F1. Kita beri gaya misalnya 50 Newton. Lalu ini adalah F2, kita kasih gaya 15 Newton. Dan ini adalah F3, diberi gaya 25 Newton. Tentukan besar resultan gayanya. Nah, berarti ini yang searah ini kan F1 dan juga F2. Maka F1 plus F2, terus diapain Bu? Ini ada yang arahnya berlawanan. Kita kurang F di F3. Maka jadinya F1-nya berapa? 50 Newton ditambah 15 Newton dikurang 25 Newton. Hasilnya berapa? 50 tambah 15, 65 Newton dikurang 25 Newton. Hasilnya adalah 65 kurang 25, 40 Newton. Ke arah mana? Ya ini, ke depan. Karena kan nilainya positif, maka arahnya ke sana juga nih. Sini arahnya. Sebesar 40 Newton. Ini gaya yang bekerja, gaya total yang bekerja. Setelah gaya ini dikurang dengan ini. Setelah F1 plus F2 dikurang F3, gaya sisa yang bekerja, gaya totalnya sebesar 40 Newton. Gimana? Bisa dimengerti? Semoga bisa ya. Oke, kalau begitu ada satu hal yang perlu Ibu ingatkan kepada kalian, di mana perlu kamu ingat kalau antara massa dan berat itu berbeda. Kalau massa itu satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya Newton. Kalau berat berarti harus ada pengaruh gravitasi. Kalau misalnya massa mau dimanapun kamu berada itu akan besarnya sama. Sedangkan kalau berat, misal kamu ada di planet bumi ya dikalikan dengan gravitasi bumi. Misalnya massa tubuh kamu 50 kg dikali dengan gravitasi bumi jadi 500 Newton seperti itu. Ntar kalau kamu pergi ke bulan ya dikalikan lagi dengan gravitasi bulan. Lebih rincinya bakalan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk hari ini itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ada hal yang bisa kamu serap, apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kamu, ada yang bisa kamu aplikasikan, oke? Itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh banget tanya ke Ibu, baik itu via media sosial maupun langsung tanya ke WhatsApp atau ke email atau langsung komen di bawah juga boleh banget. Jangan lupa klik like, subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.